pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sebelum memasuki ibadah.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, mempersiapkan diri untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar sabdanya. Pagi hari ini kita mempunyai tamu, yaitu Pendeta Erik Sudarma dan Bapak Stefanus, Ketua Majelis GKMI. Silakan berdiri, Pak. Mari kita beri tepuk tangan. Ya. Mari silahkan duduk. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita beri salam kanan dan kiri. Salam kasih, salam damai, salam berkat. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, sekali lagi Shalom. Siap menyembah Tuhan Bapak Ibu? Semuanya sehat, amin. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, karena hari demi hari kita senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan mau memuji Tuhan. Kita mau memuji kebesaran Tuhan yang tidak pernah berhenti buat hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau ajaib. Ajaib Tuhan,
jemaat-Mu, kami seluruh umat-Mu merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab kami sadar hanya Engkaulah Allah, satu-satunya Allah yang layak terima segala sembah, puji dan hormat kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hari lepas hari Engkau senantiasa mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana ada bukan karena kuat hebatnya kami, tapi Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang sudah menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu kembali. Kesempatan ini tidak kami sia-siakan. Kami membawa pujian hormat kami kepadamu. Mari Tuhan, Engkau yang sertai seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang terbaik daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita akan sama-sama bersukacita sebab kita punya Raja yang hebat. Amin. Engkaulah Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan
kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang hebat, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan keluarga. Diberkatilah keluarga yang setia menyembah Tuhan. Satu pujian yang luar biasa kita angkat bersama-sama. Kami dan keluarga kami Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau. Rindu menjadi keluarga yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, amin. Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Mari Bapak Ibu katakan, Tuhan, bersama keluargaku aku mau terus menyembah Engkau. Keluarga yang menjadi berkat dimanapun aku berada. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari sama-sama kita mau serukan pujian ini. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, sebab Engkau satu-satunya Tuhan, Tuhan dan Raja kami. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Ada amin Bapak Ibu. Keluargaku adalah surgaku. Ada Tuhan bersama keluarga kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus seumur hidup kami. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
berdiri kembali. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kami mengasihi Engkau, amin. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus. Dengan segenap jiwaku, Mari kita satukan hati kita. Kita mohon Tuhan menerangi pikiran kita dengan pemahaman yang benar akan firman-Nya. Bapa yang Maha Baik, di hari kebangkitan Tuhan, saat kami merayakan iman kami kepada Kristus, Juru Selamat dan Raja kami, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami ingin mendirikan rumah tangga kami di atas dasar kebenaran-Mu semata. Supaya keluarga kami kokoh ketika persoalan demi persoalan harus kami hadapi. Keluarga kami tetap taat kepada firman-Mu, mengalami kemenangan iman dan mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami untuk memahami firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia, dan berkatilah kami dengan segala kebajikan-Mu yang kami perlukan untuk kami boleh hidup secara benar, bertanggung jawab, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah hamba dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba untuk bisa menjelaskan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih kami ucapkan untuk kesempatan kami boleh melayani dalam kebaktian umum pertama di Gereja Isa Al-Masih Kudus kepada Pak Pendeta Minggus, Pendeta Ferry, juga Bapak Ibu Majelis, dan seluruh rekan hamba Tuhan lainnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya hadir bersama Ketua Majelis kami, Bapak Pendeta Stefanus Budi Karunia. Beliau katanya belum pernah mengikuti kebaktian di GIA, jadi pengen merasakan seperti apa
memuji dan menyembah Tuhan di gereja Isa Al-Masih. Dan menurut saya luar biasa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan kita mau teruskan itu, amin. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan selamat menjalani bulan keluarga. Saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita menyegarkan dan memperbarui kehidupan kita berkeluarga atau berumah tangga, menyegarkan dan memperbarui relasi-relasi yang ada di dalam keluarga kita, relasi suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan kakak atau adiknya, karena keluarga adalah unit yang sangat penting, unit terkecil dalam gereja. Tapi keluarga itulah miniatur gereja. Di dalam keluarga kita belajar apa artinya persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan satu sama lain. Kita tahu bahwa keluarga diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan seluruh ciptaan Tuhan. Dan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menciptakan keluarga yang baru, keluarga yang tidak dibatasi oleh ikatan-ikatan darah, kesukuan, atau ikatan-ikatan sosial kebudayaan lainnya, tetapi disatukan oleh satu hal yang paling mendasar, prinsip yang paling utama, yaitu apa? Komitmen kepada kehendak Bapa di surga. Siapakah ibuku, kata Yesus? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Biarlah semangat kita berkeluarga melampaui ikatan darah, ikatan kesukuan, dan ikatan-ikatan sosial kebudayaan lainnya. Kita bersatu di dalam komitmen kita bersama untuk melakukan kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu. Baik, tema kita pada pagi hari ini atau minggu ini adalah mendirikan rumah di atas batu. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Jadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan besarlah kerusakannya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mau merenungkan firman ini siang malam dan melakukan pesan-pesan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sadarkah kita bahwa kebaktian seperti ini bersifat di satu sisi menyatukan kita, tapi di sisi lain memisahkan kita sebagai warga gereja. Bersifat menyatukan, karena di dalam kebaktian ini kita sama-sama mendengar firman Allah, sama-sama memuji tadi, sama-sama berdoa, dan yang terpenting sama-sama mendengar firman Allah.
Tapi tadi di sisi lain kebaktian ini bersifat memisahkan. Karena dalam kebaktian ini kita masing-masing dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diminta untuk menanggapi firman Tuhan. Kita mau melakukan atau tidak melakukan. Dan saya percaya ada banyak yang akan memilih untuk melakukan, tapi selalu ada yang memilih untuk tidak melakukan. Jadi itu maksudnya bersifat memisahkan. Seperti khotbah Yesus di bukit atau peristiwa Yesus berkhotbah di atas bukit yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Peristiwa itu bersifat menyatukan dan di sisi lain memisahkan. Bersifat menyatukan karena dalam peristiwa itu Yesus berkhotbah di bukit di mana Yesus mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus menafsirkan tentang makna dari hukum Taurat. Bukan cuma murid-murid Yesus, tapi juga orang banyak sama-sama mendengar ajaran Yesus. Mereka semua sama-sama mendengar ajaran Yesus. Peristiwa itu menyatukan mereka. Tapi di sisi lain, peristiwa itu juga memisahkan mereka. Karena pada akhirnya, di akhir khotbah itu, Yesus memperhadapkan mereka semua pada dua pilihan. Dan mereka harus memilih di antara dua pilihan itu. Mau melalui pintu yang sempit atau melalui pintu yang lebar. Pintu yang sempit menuju ke kehidupan. Pintu yang lebar menuju ke kebinasaan. Mereka harus memilih, mau melalui pintu yang sempit atau melalui pintu yang lebar. Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Mau menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, atau menjadi pohon yang tidak baik, yang menghasilkan buah yang tidak baik. Kita bisa lihat itu di Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20 tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Ya. Mau menjadi orang yang cuma mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan mukjizat, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga, atau menjadi orang yang mungkin tidak banyak bicara, tidak pandai berkata-kata, pelayanan pun terbatas, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 21 sampai 23. Dan Yesus berkata bahwa orang yang hanya mengaku tapi tidak melakukan tidak akan diakui oleh Kristus sebagai umatnya. Bahkan mereka akan dienyahkan dari hadapannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan nas kita hari ini ayat 24 sampai 27, di dalamnya juga Yesus mengemukakan dua pilihan. Mau menjadi orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus, atau mau hanya ikut-ikutan, hanya mendengar dan tidak melakukan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dan itu nas kita hari ini. Kita akan fokus kepada bagian Alkitab ini, kita mau gali kekayaan pesannya buat kita. Saudara sekalian, perbedaan antara orang yang pertama dan orang yang kedua,
Yang pertama tadi itu ya, mendengar dan melakukan perkataan Yesus, dan yang kedua adalah mendengar tapi tidak melakukan perkataan Yesus. Perbedaan di antara keduanya bukan pada hal mendengar, karena keduanya sama-sama mendengar. Kita semua sama-sama mendengar pada kesempatan ini. Perbedaannya adalah pada hal melakukan. Yang satu melakukan, bukan cuma mendengar, tapi yang lain hanya mendengar, tidak melakukan. Itu perbedaannya. Dengan kata lain, perbedaannya adalah pada komitmen. Komitmen itu artinya ikatan. Berkomitmen berarti mengikat diri pada sesuatu atau pada satu pribadi. Suami berkomitmen pada istri. Istri berkomitmen pada suami. Setia untuk saling mengasihi dan saling melayani selamanya. Dan suami dan istri berkomitmen pada Tuhan. Perbedaan di antara kedua macam orang ini adalah pada komitmen. Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa pada abad ke-16, istilah yang lebih populer ketimbang iman untuk menyatakan tujuan hidup Kristen adalah, ini bahasa Jerman, Nachfolge Christi, artinya adalah mengikut Kristus. Konon pada abad tersebut ketika orang mau dibaptis, dia ditanya, apakah engkau sudah selamat? Orang itu akan menjawab, saya memilih untuk Nachfolge Christi. Maka dia dibaptis atas dasar pernyataan itu. Saya memilih untuk mengikut Yesus. Pada tahun 1400-an, gereja pertama kali memiliki renungan harian. Pada tahun 1400-an, ditulis dalam bahasa Latin oleh seorang teolog bernama Thomas A. Kempis. Judulnya adalah di dalam bahasa Latin, De Imitatio Christi. Artinya adalah meniru Kristus. Dan materi renungan harian itu mengajak orang-orang percaya untuk setiap hari mengerti bagaimana meniru Kristus. Jadi kalau kita punya tradisi saat teduh tiap pagi dengan materi yang disusun dengan baik, itu dimulai pada tahun 1400-an oleh seorang teolog namanya Thomas A. Kempis. Dan semangat untuk menyusun renungan harian itu adalah meniru Kristus. Ya, komitmen. Orang yang berkomitmen pada perkataan Yesus bagaikan orang bijaksana, kata Tuhan, yang mendirikan rumahnya di atas batu, ayat 24b. Sedangkan orang yang cuma mendengar, cuma ikut-ikutan, dan tidak berkomitmen pada perkataan Yesus, cuma mendengar, ya, itu bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ayat 26b. Kata Yunani oikia, rumah di sana, selain berarti fisik bangunan rumah, juga berarti rumah tangga atau keluarga, family. Saya oleh pendeta kami dulu di Semarang selalu diingatkan apa itu family dalam kelas katekisasi. Anak-anak termasuk kami ikut katekisasi baptisan, dan dia ingatkan kami apa arti family. Family itu singkatan dari apa? F-nya itu father, A-nya itu N, M mother, father and mother. Habis itu apa hurufnya? Family. I ya, I, L, love, Y, you.
Father and mother, I love you. Dan pendeta kami menjelaskan, betapapun orang tua kalian memiliki banyak kekurangan, mereka adalah anugerah Allah bagi kalian. Kalian harus mengasihi dia. Waktu itu bahasannya adalah dasatitah. Dan perintah pertama terkait relasi kita dengan sesama manusia apa? Dalam 10 perintah Allah itu, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan panjang umurmu dan sejahtera engkau di dunia ini. Amin. Ya. Family apa? Father and mother, I love you. Oikia bukan hanya berarti bangunan rumah. Oikia berarti keluarga. Itu bisa kita lihat di dalam misalnya banyak ayatnya ya. Di antaranya adalah Matius pasal 10 ayat 13. Di sana kata oikia digunakan untuk anggota-anggota keluarga. Demikian juga di pasal 12 ayat 25 dan banyak ayat lainnya. Di dalam Alkitab, oikia selain bangunan rumah juga berarti keluarga. Dengan demikian makna dari perumpamaan tentang orang bijaksana dan orang bodoh ini bisa dipertajam untuk konteks keluarga. Keluarga kita. Kita ada dalam bulan keluarga dan kita mau belajar tentang seluk-beluk keluarga Kristen. Jika kita sebagai anggota keluarga, entah ayah, ibu, anak, kakek, nenek, mungkin ada keponakan di dalam keluarga kita dan seterusnya. Jika kita sebagai anggota keluarga berkomitmen pada ajaran Yesus, bukan cuma ikut-ikutan mendengar ajaran Yesus, tapi berkomitmen, maka kita bagaikan orang bijak. Yang tadi ya, membangun atau mendirikan keluarganya di atas batu. Tapi jika kita cuma mendengar, tapi tidak berkomitmen pada ajaran Yesus, cuma ikut-ikutan, yang lain ke gereja saya ikut, yang lain ikut persekutuan perempuan saya ikut, yang lain meramaikan persekutuan pemuda saya ikut, hanya ikut-ikutan. Kita bagaikan orang bodoh yang mendirikan keluarga kita di atas pasir. Dan ujiannya adalah saat turun hujan dan datang banjir dan angin bertiup melanda rumah atau keluarga itu. Ya. Lukisan tadi hujan, badai dan sebagainya itu melukiskan pelbagai persoalan yang kapan saja bisa menimpa keluarga kita. Persoalan relasi yang namanya relasi suami istri, orang tua anak, saudara dengan kakaknya atau adiknya akan selalu diwarnai oleh konflik. Berbagai persoalan, termasuk persoalan ekonomi, kehilangan pekerjaan, usaha tidak lancar, ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang mau merugikan kita. Kemarin ada satu keluarga yang secara khusus minta didoakan karena ada yang berhutang kepada anaknya tapi tidak kunjung membayar, padahal uang itu sangat dibutuhkan. Jadi ada banyak persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen. Itu bisa menimpa kita kapan saja. Belum yang namanya bencana alam, kecelakaan dan sebagainya. Saudara sekalian, keluarga yang berkomitmen pada ajaran Yesus, berkomitmen ya, ajaran Yesus menjadi fondasi kehidupannya. Tidak roboh, kata firman Tuhan. Tidak roboh, ayat 25b. Sedangkan mereka yang cuma ikut-ikutan, niscaya roboh atau jatuh, ayat 27b.
Ini menarik, kata Yunani pipto yang diterjemahkan roboh itu memiliki makna selain jatuh, to fall, ya, juga berarti gagal atau tidak taat. Secara harfiah artinya adalah jatuh, atau kalau itu sebuah bangunan roboh. Tapi secara kiasan, kalau itu dikenakan kepada kehidupan kita, maka kata pipto itu artinya adalah gagal. Usaha kita gagal, upaya kita gagal atau tidak taat. Kita gagal hidup sesuai dengan firman dan kehendak Bapa di surga. Itu juga digunakan kata pipto. Gagal, jatuh, tidak taat. Ya. Ketika ditimpa pelbagai persoalan, apapun itu, relasi, ekonomi, dan sebagainya, keluarga yang berkomitmen pada ajaran Kristus tetap taat. Mereka tidak akan pipto, mereka tetap taat. Sedangkan yang cuma ikut-ikutan, dengan mudah mereka berpaling dari Tuhan dan memilih jalan dunia ini untuk menyelesaikan persoalan mereka. Itu yang disebut pipto, gagal, jatuh, tidak taat. Maka saudara sekalian, di akhir khotbah ini saya ingin memperhadapkan kita semua pada dua pilihan tadi. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, dan Saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Sudah berapa ratus atau ribu kali mendengar firman disampaikan di ruangan ini. Kita semua sama-sama tiap hari Minggu mendengar firman dan ajaran Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita berkomitmen pada ajaran itu? Atau kita cuma ikut-ikutan? Apakah kita mau berkomitmen mulai hari ini? Atau kita mau terus cuma ikut-ikutan? Apakah kita mau menang atau kalah? Apa arti menang? Oh, diberkati Pak Pendeta, betul. Tapi diberkati untuk apa? Diberkati karena apa? Di dalam Alkitab, berkat Tuhan itu dicurahkan kepada umatnya supaya umatnya hidup benar. Dan bagi mereka yang hidup benar, berkat Tuhan itu tidak akan berkesudahan. Amin. Berkat Tuhan itu enggak murahan. Saudara sekalian, menang menurut Alkitab selain berarti diberkati, terutama berarti tetap taat. Tetap taat. Walaupun hujan datang, badai datang, hidup kita dibikin karut-marut oleh banyak persoalan, tetap taat. Seperti rumah yang didirikan di atas batu, itu arti menang. Atau kita memilih untuk kalah sajalah, toh orang lain juga seperti itu. Banyak orang Kristen seperti itu kok. Kalau hidup berjalan seperti yang kita harapkan, saya taat. Kalau tidak, saya kompromi. Nah, bagi Yesus orang seperti itu bodoh. Dia kurang percaya kepada Allah. Imannya kurang. Di dalam teori kepemimpinan yang berkembang saat ini di kalangan kaum profesional, ada sebuah pernyataan yang
menurut saya baik untuk kita renungkan. Beliefs shape conducts atau practice, ya. Keyakinan-keyakinan kita itu membentuk perilaku kita. Dan itu diuji ketika persoalan datang. Jadi jangan menilai orang waktu hidupnya baik-baik saja. Tapi kamu akan kenal dia ketika dia ditimpa masalah. Pada saat itulah keyakinan-keyakinannya yang utama, yang mungkin tidak disadarinya ada di dalam hatinya, akan muncul dan membentuk perilakunya. Bisa saja di gereja dia berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mau ikut dia. Tapi ketika ada masalah datang, dia tempuh jalan dunia ini. Dengan mudah dia berbohong, dengan mudah dia menipu, dengan mudah dia memilih untuk bertransaksi dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan. Jadi beliefs shape practice, ya. Keyakinan-keyakinan membentuk praktik-praktik kehidupan kita. Nah, kita ini mau jadi orang yang menang, tetap taat, atau kita memilih untuk kalah. Kalau ada masalah, saya tidak taat. Yang pasti, saya percaya semua anggota jemaat GIA Kudus ingin memuliakan Allah. Dan rumusnya cuma satu, Bapak Ibu. Kalau kita mau memuliakan Allah, rumusnya adalah berkomitmen pada ajaran Yesus. Dan menang, tetap taat. Mulai hari ini, mari kita mengikuti semua kegiatan gereja. Terutama unsur yang terpenting, yaitu pelayanan firman. Bukan cuma untuk mendengar, tapi untuk melakukan ajaran Yesus. Dan menang, tetap taat, walaupun ada di tengah persoalan. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Saya tutup dengan kisah. Kemarin kami menengok seorang lansia, usianya 96 tahun. Masih semangat, masih bisa menyanyi, memuji Tuhan. Lagunya adalah Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Terus gimana? Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Dia masih hafal 96 tahun. Saya bayangkan saya tidak mungkin mencapai usia sesuntuk itu ya. Baru usia 50-an sudah banyak penyakitnya. Saya sudah di ring jantung saya, 2 ring. Ya. Pak Minggus masih bagus ya. Saya sudah di ring 2 dan itu tidak ada gejala loh Bapak Ibu. Ya. 96 tahun masih semangat memuji Tuhan. Dan waktu saya tanya, dekat sekali saya bicara di daun telinganya. Karena kedua telinganya sudah sulit untuk mendengar. Mak minta didoakan apa? Dia jawab ini, saya siap dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, Mak mau didoakan apa? Dia jawab, saya siap dipanggil Tuhan, saya mau setia sampai akhir. Nah ini, nachfolge Christi.
emak ini kekuatannya sudah habis. Tapi dia bertekad, dia akan tetap melayani dengan cara mendoakan para hamba Tuhan. Dia menjadi salah satu tiang doa kami. Bersyukur saya sebagai pendeta dikaruniai orang tua atau mak rohani seperti ini. Setiap hari ada yang mendoakan. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, mari mulai hari ini kita bukan cuma ikut-ikutan, tapi berkomitmen pada ajaran Tuhan. Konkretnya bagaimana? Yang paling sederhana dan langsung bisa diterapkan mulai hari ini atau mulai besok pagi. Baca Alkitab bukan cuma untuk menunaikan disiplin rohani, tapi karena kita mau melakukan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Lakukan itu tiap hari, maka percayalah kita akan memuliakan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang berkomitmen dan menang. Nama Tuhan dimuliakan, saudara dan saya diberkati. Kalau saudara dan saya diberkati, sebagai keluarga-keluarga diberkati, gereja bakalan diberkati enggak? Wah, enggak usah ditanya, gereja pasti diberkati. Mulai dari keluarga-keluarga diperbarui, seluruh gereja akan diperbarui. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali ke Pak Ferry. Ya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Mengajar dan mendidik kami menjadi umat yang memiliki komitmen kepada Tuhan. Kami tidak saja sebagai pendengar-pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, sesuatu baru terjadi bukan pada waktu kami mendengar, tetapi ketika kami melakukan firman Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Benih firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini, kiranya boleh mendapat tempat yang baik di dalam tanah hati kami yang subur, supaya benih itu boleh terus bertumbuh dan membuat kami menjadi jemaat-jemaat umat Tuhan yang memiliki komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan di dalam perjalanan iman kami mungkin akan mengalami berbagai hal, badai silih berganti untuk menguji kami. Tapi kami percaya ketika kami berkomitmen kepada Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami, sehingga setiap badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, Tuhan ada untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan kebenaran firman Tuhan, Engkau boleh itu terus boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan sabda Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Dan kami boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mohon perhatian Bapak Ibu sebentar untuk beberapa penekanan dalam warta jemaat di dalam pekan ini.
Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Erik Sudarma dari GKMI Kudus yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya pertama atau ibadah raya pagi minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada jemaat, telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman, Ibu Mariana Tan, dalam usia 81 tahun. Meninggal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni, saat ini jenazah disemayamkan di Dharma Ruang E. Upacara tutup peti nanti sore hari Minggu ini tanggal 9 Juni jam 3 sore. Upacara penghiburan pada hari Selasa tanggal 11 Juni jam 6 sore. Untuk upacara pemberangkatan pada hari Rabu tanggal 12 Juni jam 9 pagi. Berangkat ke pemakaman Prambatan pada jam 10 pagi. Segenap keluarga besar Gereja Isa Almasih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Amin. Berikut ini kami berikan informasi untuk kegiatan-kegiatan gereja kita dalam rangka menyambut ulang tahun gereja kita yang ke-70. Ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk menyambut ulang tahun gereja kita pada bulan Juli nanti. Yang pertama adalah lomba-lomba. Untuk semua jenis lomba, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat. Ada lomba untuk anak sekolah minggu dan lomba untuk dewasa bagi seluruh jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk mengikuti lomba, silakan mendaftarkan diri di lantai dasar. Ada panitia yang sudah menyiapkan menerima pendaftaran Bapak Ibu semua. Yang kedua, dalam rangka ulang tahun gereja, kita akan mengadakan Basar UMKM yang akan diadakan pada hari Selasa dan hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni bertempat di lantai dasar. Lalu kegiatan yang ketiga akan diadakan pengobatan di TPI Ratau. Bakti sosial berupa kegiatan pengobatan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 16 Juni jam 8 sampai dengan jam 12 siang bertempat di TPI Ratau. Lalu yang terakhir berkaitan dengan kegiatan ulang tahun kita akan mendukung kegiatan ulang tahun kita dalam doa dan puasa yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 sampai dengan jam 11. Mari hadir Bapak Ibu Saudara untuk mendukung semua kegiatan dalam rangka ulang tahun gereja kita. Informasi berikutnya yaitu persekutuan doa dan firman. PDF akan diadakan di wilayah penggembalaan masing-masing pada hari Rabu tanggal 12 Juni. Mari Bapak Ibu Saudara kita hadir untuk terima berkat Tuhan dalam ibadah persekutuan doa dan firman Tuhan ini. Lalu perlu kami sampaikan untuk penekanan dukung dalam doa untuk ke-19 calon majelis jemaat gereja kita untuk periode tahun 2024-2028. Ada 19 calon majelis jemaat. Yang akan dipilih dalam ibadah minggu pada tanggal 11 Agustus dalam ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Saya tekankan sekali lagi, pada hari Minggu pemilihannya 11 Agustus dalam ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Oleh sebab itu mari kita dukung untuk ke-19 calon anggota majelis periode yang akan datang. Diinformasikan juga kepada jemaat bahwa
parkir sepeda motor itu sudah pindah. Semula di lantai dasar, sudah dipindahkan di gudang depan. Itu berlaku untuk ibadah raya minggu dan setiap kali gereja kita ada event-event. Maka parkir sepeda motor itu pindah di depan. Kalau ibadah seksi, parkir sepeda motor masih di lantai dasar. Mohon ini menjadi perhatian bagi kita semua. Juga kami undang Bapak Ibu Saudara untuk mengunjungi perpustakaan gereja kita yang sudah dibuka. Tempatnya di lantai 1 di samping sekretariat. Perpustakaan dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan jam 3 sore. Kalau hari Sabtu bukanya dari jam 8 sampai jam 1 siang. Hari Minggu tidak dibuka. Silakan hadir atau silakan mampir untuk menikmati berkat Tuhan dalam bacaan-bacaan yang sudah disediakan. Juga terus dukung dalam doa untuk rencana pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio yang kita butuhkan untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Masih ada kekurangan dana sekian yang Bapak Ibu bisa membacanya dalam lembar warta jemaat. Demikian beberapa penekanan warta jemaat dalam pekan ini, dan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat, baik lembar cetak maupun elektronik yang sudah dibagikan kepada seluruh jemaat. Baik, pagi hari ini kami ingin menyambut apabila di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, kalau ada supaya bangkit berdiri untuk kami kenal dan disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir? Di atas? Ya, ada ya. Yang berikutnya kita akan berdoa, kita akan menyambut dan berdoa bagi saudara-saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Silakan kalau hadir untuk bangkit berdiri. Dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Juni. Atau Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan-pekan lalu atau bulan lalu yang belum menerima, belum disambut dan menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan bangkit berdiri. Ada lagi? Yang belum menerima kenang-kenangan, yang sudah berhari ulang tahun dalam minggu-minggu atau bulan-bulan lewat, silakan. Ya, yang sudah menerima kenang-kenangan untuk bisa duduk kembali. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari dalam minggu depan. Ibadah tidak saja di hari Minggu. Bangunlah keluarga yang kuat di atas batu karang, supaya keluarga kita jadi berkat dan gereja kita menjadi kuat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang pertama ini. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam hidup kami, dan kami membangun keluarga kami di atas batu karang, yaitu Kristus Yesus dan Roh Kudus yang menyertai kami untuk mempraktikkan kasih Allah. Berkati Pendeta Erik dalam pelayanannya, di dalam keluarganya juga. Bila Tuhan semakin memakai dia untuk menjadi berkat. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati. Berilah mereka damai dari Tuhan. Berilah hikmat, kekuatan, dan penyertaan untuk tahun-tahun yang di depan yang akan dijalaninya. Tuhan memberkati keluarganya.
Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini tidak saja membawa diri mereka sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan, tetapi juga membawa persembahan yang dipakai untuk mendukung pelayanan gereja ini, supaya gereja ini semakin kuat di dalam pelayanan diakonianya, semakin memberkati orang-orang yang terpinggirkan, yang lemah, supaya gereja ini rajin berbuat baik. Dan juga untuk kebutuhan yang lain, bersyukur untuk dana pembelian mobil yang mana Tuhan sudah menggerakkan anak-anak Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang Tuhan sudah berkati melalui sidang jemaat yang murah hati, yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan, sertai mereka, sembuhkanlah mereka. Dan jikalau mereka belum mengalami kesembuhan, kuatkanlah iman mereka untuk terus mengikut Kristus, untuk komitmen dan berkemenangan, karena ada mahkota kebenaran yang dijanjikan bagi setiap orang percaya yang mengakhiri pertandingan iman dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa, hiburkanlah para lansia yang terbaring di tempat tidur mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus menghibur, menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota Kudus ini, supaya Engkau melindungi, menjaga kota ini, supaya kota ini aman, sejahtera, dan banyak orang diberkati dalam berdagang, berusaha, mencari rezeki, dan Engkau memberikan kedamaian untuk kota ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang kuat dan boleh mencapai Indonesia yang emas di 2045. Dan kami berdoa supaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, Tuhan berkati. Tuhan berkati ibu kota di sana, supaya pulau-pulau di luar Pulau Jawa boleh maju sama seperti Pulau Jawa, supaya rakyat di luar Pulau Jawa sama-sama sejahtera, sama seperti rakyat di Pulau Jawa. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan berkati supaya peperangan boleh berhenti. Kami berdoa supaya Ukraina dan Rusia peperangannya berhenti, Israel dan Hamas. Tuhan, ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, antara Taiwan dan Cina, Tuhan berilah perdamaian untuk seluruh dunia, dan jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada, seperti Kristus memerintahkannya dan memberikan teladan kepada kami untuk menjadi pembawa damai. Setelah kita berdoa bersama-sama, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama, angkatlah kedua tanganmu, tengadakan. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati keluargamu dan melindungi keluargamu. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa.